Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthizen, ketemu lagi di PKRS RSUD Ciawi. Hari ini kita akan memperingati Hari Bising Sedunia yang tepat jatuh pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Baik, perkenalkan saya Anjar, saya perawat RSUD Ciawi dan di sebelah saya ada expertnya nih di bidang pendengaran karena bekerja di Poli THT yaitu Ibu Nanik Ernawati. Boleh perkenalkan Ibu Nanik Ernawati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Halo Healthizen Rumah Sakit Ciawi. Perkenalkan saya Nanik Ernawati, yang bekerja di Poli THT. Bu Nanik Ernawati apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, pada topik hari ini dalam rangka Hari Bising Sedunia, Ibu Nanik Ernawati akan membagikan kepada healthizen-healthizen dimanapun berada yang ada di YouTube maupun di Instagram, yaitu tentang cara penggunaan OAE dan audiometri. Pasti kita bertanya kan, apa itu OAE dan audiometri? Mari kita simak penjelasan dari Ibu Nanik Ernawati. Kami kepada Mbak Nanik, kami persilahkan. Eee, kita di Rumah Sakit Ciawi punya alat, OAE punya, odometri punya. OAE itu apa sih? OAE itu alat untuk pemeriksaan screening awal untuk melihat apakah, ada ketulian atau tidak. OAE dilakukan sebaiknya waktu bayi lahir sampai dengan umur 2 tahun, sedini mungkin lebih bagus, untuk mengetahui apakah bayi itu ada gangguan pendengaran tuli atau tidak, karena akan mempengaruhi pertumbuhan pada perkembangan pada bayi. Kalau untuk audiometri sendiri, bagaimana Mbak Nanik? Kalau audiometri itu dilakukan pada orang dewasa, intinya, jika pasien itu sudah mulai kooperatif karena ada memang, alat kayak kita pencet tombol atau ini, kalau pasien memang belum kooperatif atau tidak bisa ya kayak tadi kita lakukan OAE. Oh begitu. Baik, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang dititip ya kepada saya ya. Untuk OAS sendiri sama audiometri itu kan, perbedaannya itu untuk bayi dan dewasa ya, tapi secara alat bedanya itu seperti apa Mbak Nanik? Kalau untuk OAE, lebih ini sih kayak lebih lebih simpel, tinggal dimasukin ke telinga sebentar, hasilnya akan terprint. Kalau memang dengan audiometri kita akan masuk, kita ada perintah untuk pencet tombol, kita akan kayak pakai iPhone, terus yang satu pakai bone gitu. Begitu ya Healthizen ya. Itu penjelasan secara singkat oleh Mbak Nanik Ernawati tentang OAE dan audiometri. Pastinya banyak-banyak lagi pertanyaan yang masih kita akan kupas di sini ya. Seperti misalnya, Mbak Nanik untuk OAE sendiri tadi kan untuk bayi baru lahir. Bagaimana kalau bayi itu baru ketahuannya di umur 2 tahun atau 3 tahun? Apakah itu terlambat untuk pemeriksaan OAE-nya? Oleh karena itu dengan Tok Sehat ini, jadi, ibu-ibu yang setelah melahirkan itu paling tidak dengan adanya OA itu akan mengetahui kalau memang, bayinya itu tidak ada gangguan untuk, pendengaran. Berarti sangat bermanfaat sekali ya Oh Talk iya Sehat PKRSUD Ciawi ini ya? iya, kalau kita sudah diperiksa dan hasilnya bagus kan seorang ibu tinggal, Betul. observasi untuk di rumah. Kalau memang OAI hasilnya tidak bagus, dokter akan menyarankan ke tingkat yang berikutnya, mungkin BERA gitu. Oh jadi untuk beres sendiri ini, eee, apabila sudah terjadi komplikasi dan Iya secara OAE tidak iya, terdeteksi gitu ya? buk hasilnya tidak bagus. Maaf, sudah bagus berarti ya Iya, hasilnya ya? Baik, berarti itu harus ke mana tuh kalau untuk BERA itu? untuk di Rumah Sakit Ciawi tidak tersedia, mungkin kita Mhm, akan rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. seperti rumah sakit pusat mungkin Iya ya? iya, Tapi ini sudah luar biasa ya Ciawi ini sudah mempunyai fasilitas OAE dan dan audiometri audiometri. termodern ya seperti mungkin di Bogor tercanggih ya untuk fasilitas yang kita punya ya. Lalu batas usia untuk bayi, OAE itu batasnya tuh yang bisa dilakukan pemeriksaan OAE itu sampai umur berapa sih, Mbak? Kalau pasien itu dikatakan masih kayak belum kooperatif, kita tetap pakai OAE. Kalau pasiennya kooperatif, biasanya umur 6 tahun ke atas kita melakukannya dengan pemeriksaannya pakai audiometri. Oh baik, berarti batasnya sampai 6 tahun ke atas itu udah tidak bisa pakai OAE ya? Ya, karena sudah kooperatif, jadi kita kalau dengan alat audiometri pun dia udah bisa gitu. Nah itu OAE dan audiometri itu bedanya alatnya di bagaimana sih, Mbak? Itu mungkin Healthizen, PKRSD Ciawi ini pasti, pengen tahu lah
bedanya tuh apa? Mungkin besar Un kecilnya atau apa? untuk pemeriksaan OAE, alatnya simpel karena itu bisa untuk bayi baru lahir juga. Jadi tinggal ditempel di telinga, sudah ada apa ya ngomongnya? Seperti headset mungkin ya? Atau Iya. gimana? Oh seperti headset, iya Seperti seperti berapa headset. menit pemeriksaannya Mbak nih? Pasti pada penasaran, serem nih, OAI itu apa sih gitu? Kurang dari 10 menit sudah ada hasil. Sudah ada hasil ya, Iya, itu bayinya kalau nangis atau itu gimana? Itu akan mempengaruhi pemeriksaannya atau gimana? dengan kondisi ruangan itu tenang, tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik, berarti bayinya juga harus kalau kita sebut boleh harus tidur dulu mungkin ya? Yang Atau penting tenang saja, nggak harus yang tidur, penting tenang. iya. Oke Terus begitu ya Healthizen ya untuk OAE ya. Sekarang kita beralih ke audiometri. Nah ini untuk audiometri sendiri biasanya dipakai untuk pasien-pasien dewasa seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nanik. Nah itu untuk indikasi orang yang harus dilakukan atau maaf Healthizen yang, Healthizen siapa saja sih yang terindikasi harus dilakukan pemeriksaan audiometri? Biasanya pasien yang dilakukan audiometri itu pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Mmm, Mungkin dengan dia dengan, terpapar dengan kebisingan atau pasien yang memang ada serumen ada kotoran telinga dia akan mengalami, pendengaran atau memang ada infeksi pada telinga. berbicara tentang kebisingan nih, kan banyak tuh ya healthizen ini yang kerjanya di tempat-tempat yang bising ya. Apakah perlu perusahaan-perusahaan itu bekerja sama dengan Ciawi gitu ya untuk melakukan MCU audiometri? Itu kan biasanya dipakai di MCU ya, Mbak, setahu saya? Untuk selama ini untuk Heeh, kolaborasi dengan, hasil audiometri di betul. kantor tersebut. Apakah selama ini perusahaan-perusahaan yang bekerja sama kita dengan cukup puas dengan alat dan fasilitas yang sangat lengkap di RSUD Ciawi ini? Cukup karena memang, audiometri kita tersedia, terus yang baca kan langsung dokter spesialis THT. Spesialis Iya. THT-nya ya. Oke, kalau misalnya pribadi nih ya, kita mau ngecek ke audiometri tanpa itu kan berarti tidak kena BPJS ya. Itu kita harus gimana tuh? Kita pribadi kita cuman pengen MCU sendiri, itu gimana sih untuk RSUD Ciawi sendiri? Oh iya, pasien akan bertemu dengan dokter spesialis THT, akan dilakukan pemeriksaan telinganya. Dokter akan menilai jika telinganya itu memang ada kotoran, dokter akan melakukan ekstraksi serumen dulu. Kalau memang telinganya itu terjadi Ekstasi infeksi, suplemen tuh kalau bahasa umumnya mungkin ya gimana? kotoran telinga. Oh Dokter gitu. akan membersihkan terlebih dahulu, Mhm. baru, akan menyarankan untuk dilakukan audiometri. Kalau Mmm, seandainya pasien itu memang ada infeksi telinga nah, atau sedang batuk pilek, dokter akan mengobatin dulu, infeksinya itu. Dokter menilai jika udah bagus kondisinya akan dilakukan audiometri. oh berarti harus prima dulu ya Iya kondisi pasiennya ya. iya. Nah, saya mulai bertanya nih, saya juga penasaran hasilnya tuh, hasil dari bacaannya atau interpretasinya itu seperti apa sih kalau audiometri? Oh, kalau kita udah lakukan audiometri, kita Mhm. akan print hasilnya dan di Mhm. situ akan keluar. Nanti dokter mungkin akan Iya, dokter menjelaskan akan ya, yang menjelaskan, sudah bagaimana itu. Kalau memang hasilnya kan bagaimana, kalau memang butuh alat bantu dengar, dokter akan meresepkan alat bantu dengar kepada pasiennya. oh seperti Mbak Nanik ya, ini pasti obrolan kita nih udah luar biasa banget, cuman pasti nih ada healthizen yang ingin tahu nih manfaat dari pemeriksaan OAE dan audiometri untuk jangka panjangnya manfaatnya apa sih? Apalagi untuk pemeriksaan dini gitu. Nah baik Mbak Nanik, sangat luar biasa ya penjelasan tentang OAE dan audiometri ya, sudah sangat lengkap dan rinci sekali ya. Baik nih healthizen ada tips dari Mbak Nanik agar pendengaran kita tetap baik dan berfungsi. Ah, silakan Mbak Nanik. Sebaiknya kalau untuk dokter spesialis THT itu menyarankan kita itu tidak boleh membersihkan telinga sendiri atau dengan cotton bud dan lain-lain. Datang atau periksakan minimal 6 bulan sekali ke dokter THT. Oke. Iya. Seperti ke dokter gigi berarti ya ini ya? Iya Sama aja ya? iya betul. Terus, kalau bisa, menghindarin kayak pusat kebisingan yang benar-benar berisik, bising gitu. Kemudian kita jika ada keluhan atau infeksi pada telinga segera datang ke Poli THT. Oh nggak usah nunggu 6 bulan loh kalau kita memang ada keluhan Oh atau baik. gejala, iya. Kalau sampai beneran dia, apa namanya, terkena benda tumpul berat itu mah langsung ke IGD aja ya itu Oh mah berarti iya, ya? terus kalau bisa untuk zaman sekarang kita, meminimalis atau kalau bisa tidak menggunakan headset. Oke Ya, baik. itu banyak pasien-pasien yang memang dengan sering itu akan memengaruhi dengan pendengarannya. Atau ada volume-volume khusus gitu yang jangan terlalu
Bising Iya, atau gimana? heeh. Iya. Makanya itu pengaruh kebisingan kan karena dia Heeh. ngerasa didengar sendiri mungkin Jadi seperti itu iya, ya, jadi ada gangguan wah luar biasa sekali ya Mbak Nanik ya, ini sudah Healthizen ini udah nggak penasaran lagi nih apa itu OA dan audiometri. Baik, bagi yang ingin memeriksakan nih Mbak, ke Poli iya, THT ya, pasti kan udah mendengar segala macam penjelasannya, "Ah, saya pengen ngebersihin kuping saya nih," gitu kan, iya. sama pengen tes audiometri, kan tidak harus sakit ya. Nah itu, Poli THT-nya ada dokter siapa aja, dan jadwalnya hari apa aja ya Mbak Nanik ya? Oh ya, kita Poli THT Rumah Sakit Ciawi kita buka hari Senin sampai hari Jumat. Wah ada semua ya tuh Mas Iya, ya? Ya hari Senin, Rabu, Jumat Dokter Nurlina. Senin, Rabu, Jumat Iya, Dokter Nurlina ya, Healthizen boleh iya. dicatat ya, Kalau mau jamnya? jamnya kita pagi Pagi jam semua, 9 sudah mulai pelayanan loh. jam 9 Iya. silahkan. Kalau untuk kalau untuk hari Selasa dan Kamis adanya Dokter Tenti. Selasa dan Kamis Iya, Dokter Tenti, iya. mangga silakan dari Senin sampai Jumat, Jumat, iya. Healthizen bisa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi untuk memeriksakan pendengarannya Pendengaran. ya. Oke Healthizen, luar biasa ya, udah ada jadwalnya, udah ada cara penggunaannya, udah ada tips-tipsnya, dan yang lain-lain lagi luar biasa ya. Jadi untuk pemeriksaan OAE di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi mungkin di Bogor belum terlalu banyak ya yang Iya, mempunyai alat ini ya. Jadi boleh untuk ibu-ibu yang akan melahirkan anaknya untuk pemeriksaan dini sejak bayi bisa datang ke RSUD Ciawi, bahkan sampai lahirannya juga di RSUD Ciawi, iya, silahkan. Dan untuk audiometri sendiri, itu adalah pencegahan dini untuk kita di atas 6 tahun, termasuk kita orang dewasa, untuk mencegah, terjadinya kebisingan atau kurang pendengaran pada kita, atau ingin membersihkan aja dan mau dicek seberapa berfungsi sih kuping kita. Nah, boleh datang ke RSUD Ciawi dari Senin sampai Jumat, Senin, Rabu, Jumat, Dokter Nurlina, Nurlina, Selasa dan Kamis, Dokter Tenti. semuanya sama di pagi hari. Ya. Demikian Healthizen Talk Sehat dalam rangka Hari Bising Sedunia 24 April 2024 bersama saya Anjar. Nanik Ernawati. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.